Dulu saya pemalu dan minder karena saya dulu kurus ceking banget ya. Di sekolah aja suruh kalau ada angin kata pegangan nanti jatuh si Christine. Gitu. Kurus banget jadi saya minder. Saya nggak berani. Saya sebenarnya tahu saya bisa nyanyi, cuma saya nggak berani nunjukin sama guru misalnya atau sama siapa. Akhirnya saya nekat aja nyanyi di depan orang tua. Pada suatu hari nih, ya lah. Udah itu mereka kaget. Nah disitulah mereka, oh ternyata dia bisa nyanyi, makanya dibawa ke Panbers. Iya. Sebenarnya turunan saya tuh turunan musisi. Kakek saya, Esdis itu yang ngarang, pernah tahu nggak lagu Butet, Sing Sing So, Otano Batak, lagu Batak, iya, nggak tahu ya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Zaki Abbas dan Mbak Christine Panjaitan, legend singer Indonesia. Yuk guys, kita wawancarai beliau. Halo Mbak. Halo Zaki. Apa kabar? Baik, terima kasih. Mbak, stay di Bandung atau di Jakarta? Di Bandung 5 hari, di Jakarta 2 hari. Wah, padat jadwalnya. Bukan jadwal nyanyi ya, nggak nyanyi juga saya akan ke Jakarta karena suami 2 hari di Jakarta kerja. Kesibukan selain nyanyi apa sih Mbak sekarang? MC. Iya. Ngomong cucu. Cucu ada berapa? Cucu udah 5 dari 3 anak. 3-tiganya udah nikah. Anak saya 3. Kalau dulu sebelum ke Bandung ini, waktu masuk di dunia entertain itu, cerita dikit dong Mbak. Saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, buka karier juga di Jakarta, ya. Lalu menikah, pindah ke sini pada umur 526. Waktu itu saya nikah, jadi pindah deh ke sini, Bandung. Itu udah jadi artis lah ya? Udah, saya mulai terkenal gitu ya. Umur 18-19. Kita masih SMA udah terkenal lah ya? Iya, tapi kalau nyanyi itu udah mulai SD. SD udah itu hiburan senja di TV kan TV cuma satu. Iya. Jadi ya TVRI aja makanan kita. Nggak pakai tes dulu. Jadi saya mulai hiburan senja itu gara-gara dilihat Panbers. Tahu Panbers nggak? Tahu. Nah, Panbers itu Panjaitan Bersaudara, saudara saya emang. Jadi mama waktu tahu saya umur 10 tahun, kok nih anak ternyata bisa nyanyi. Jadi dibawa ke Panbers. Panbers bawa saya nyanyi dulu di Taman Ria Jakarta, di Taman Ria Monas, lalu Jakarta Fair. Dulu Jakarta Fair tuh bukan di Kemayoran, tapi di Monas. Betul, di Monas. Iya, saya dibawa nyanyi sama abang-abang di Panbers. Lalu mereka bawa saya ke TVRI. TVRI seneng gitu ya, udah ikut deh mulai nyanyi-nyanyi, tapi nggak sama Panbers. Dari situ saya umur 16-17 dilihat sama Rinto Harahap. Tahu? Ya. Rinto Harahap lihat saya di TV. Kemudian saya dipanggil tes. Umur 19-20 saya mulai bikin album. Album pertama tahun berapa? Album pertama tuh tahun, ya itu 19, saya umurnya 19 tahun tuh tahun 79. Jadi saya tahun 60 lahirnya. Itu laku berapa juta keping waktu itu? Itu belum berhasil. Judulnya Kapan Datang. Setelah Kapan Datang dicoba lagi sama Rinto. Album kedua tahun 80. 1980 itu sudah aku bilang. Nah, itu baru. Ya. Mulai dikenal lah ya. Mulai. Ada berapa album? Waktu sampai sekarang. Aduh, saya nggak tahu ya, banyak. Saya tuh bikin album bukan album Indonesia aja ya, pop Indonesia ada, pop Batak ada, rohani ada, Natal ada. Jadi banyak itu di waktu itu saya dikontrak sama Lollipop yang punyanya Rinto Harahap. Yang melejit judul lagunya apa aja sih? Banyak. Yang pertama sudah aku bilang. Terus Tangan Tak Sampai. Katakan sejujurnya itu waktu saya udah mau menikah, jadi udah 6 tahun kemudian. Tangan Tak Sampai,
Jangan Simpan Tangismu, Untuk Mama, banyak deh. Lupa ya, saking banyaknya lupa. Enggak, saya sebutnya juga nggak tahu Nggak tahu kali. juga, Oh, ada banyak, saya masih ingat Frida, ada apalagi Perasaan, ada orang yang suka Burung-burung Putih. Tapi setelah nikah masih nyanyi kan? Terus Ngeluarin album juga? album masih, masih, dan sama produser lain juga. Karena kita punya komitmen sama suami, nggak ada ngelarang-larang. Dulu kan suka ada tuh suami melarang istrinya berkarir gitu. Nggak ada sama kita tuh. Dia juga saya bebasin karena dia juga sibuk. Saya juga dengan urusan saya gitu. Jadi masing-masing punya ini sendiri-sendiri asal tahu batas. Oke. Iya. Sempat main film juga? Sempat sebelum menikah. Sama Rano Karno, itu sama Herman Felani. Hai Bang. Salam ya sama Herman Felani ya. Nah, siap. Gitu. Sama Rano udah pernah podcast juga, bikin YouTube dia. Iya, saya sempat lihat ya. Ya. Nah, lagu yang paling laku banyak lagu apa? Waktu sebelum Katakan Sejujurnya, katanya Tangan Tak Sampai. Itu yang kasih tahu produser lain, temennya Bang Rinto. Dulu belum transparan ya masalah laku berapa ini royaltinya. Lalu setelah Katakan Sejujurnya, saya nggak tahu lagi, mungkin lebih banyak lakuan Katakan Sejujurnya kali, karena orang lebih tahu ya lagu itu. Dulu kan kalau lagu dulu itu masih diingat sepanjang masa tuh, Iya. dibanding lagu-lagu sekarang tuh. Nah, menurut Mbak enakan lagu dulu atau lagu sekarang? Sama aja. Lagu sekarang juga ada yang enak. Iya. Tapi emang nggak tahu ya. Lagu dulu emang kayaknya melekat gitu mungkin karena ringan ya. Ringan mungkin ya. Nggak berat-berat gitu. Susah jadi artis zaman dulu atau zaman sekarang? Susahan dulu kalau saya bilang ya. Karena merintisnya benar-benar dari bawah. Kalau sekarang kita masuk aja di medsos, orang lihat bisa berhasil gitu. Dan banyak. Bisa nggak bertahan lama kalau kayak gitu? Susah Nah, soal bertahan lamanya saya juga ragu ya. Kadang cepat sekali set gitu ya. Turunnya juga set. gitu loh. Oke. Iya. Nyangka nggak Mbak bisa jadi artis? Kalau lagi dulu nggak nyangka. Cuma hayalan aja gitu lihat penyanyi-penyanyi di TV. Ih, bagus ya gitu. Pengen juga sih. Dan saya tuh, oh ya, perlu tahu saya tuh pemalu. Dulu saya pemalu dan minder karena saya dulu kurus ceking banget ya. Di sekolah aja suruh kalau ada angin katanya, pegangan nanti jatuh si Christine gitu. Kurus banget, jadi saya minder. Saya nggak berani. Saya sebenarnya tahu saya bisa nyanyi, cuma saya nggak berani nunjukin sama guru misalnya atau sama siapa. Akhirnya saya nekat aja nyanyi di depan orang tua. Pada suatu hari nih, ya lah. Udah itu mereka kaget. Nah disitulah mereka, oh ternyata dia bisa nyanyi. Makanya dibawa ke Pampers. Iya. Sebenarnya turunan saya tuh turunan musisi. Kakek saya, Esdis itu yang ngarang, pernah tahu nggak lagu Butet, Sing Sing So, Otano Batak, lagu Batak, iya, nggak tahu ya. Kalau Inang bukan ya? Inang bukan, Inang itu udah kesini ya udah. Kakek saya udah meninggal. Itu lagu. Gitu. Nah, kalau dengan Pampers itu masih, apakah masih hidup semuanya atau hidupnya tinggal satu ya? Yang drummer aja, Abang Sido namanya. Masih komunikasi? Terus malah kita waktu COVID malah sering bikin ini live streaming acara nyanyi. Dukungan keluarga gimana tuh Mbak pada saat Mbak mulai jadi artis tuh? Dukungan keluarga sangat positif. Bangga. Mula-mula sih waktu almarhum bapak tahu saya nyanyi, dia rada suka dan tidak suka gitu, abu-abu. Karena zaman dulu artis itu dicap jelek, negatif. Jadi dia nggak suka saya nyanyi, tapi dia lihat album saya dan saya bisa album Batak, dia seneng sebenarnya. Jadi dia udah nggak ngelarang lagi begitu. Ini cuma dia kasih tahu,
itu nanti kalau nyanyi ini begini sopan begini gitu. Ibu juga sama ya? Kalau ibu penyanyi dulunya karena anaknya kakek saya dia penyanyi seriosa dulu di Medan, bintang radio gitu. Jadi Jadi pada dia saat senang. penerus di anak ada nggak yang ikut dunia musik? Anak saya tiga-tiganya sih penyanyi, bisa nyanyi ya, bukan penyanyi ya, bisa nyanyi. Cuma yang kuat senimannya mungkin yang nomor 3 Jeremy. Kalau yang nomor 1, nomor 2 udah sibuk dengan masalah medisnya ya di kerjaannya. Yang anak ketiga apa? Yang Dokter juga? ketiga enggak, dia dari manajemen Unpad. Iya. Jadi dia lagi merintis nih sekarang. Nah, sekarang kan kemarin kan COVID tuh. Mm-mm. Jadi semua kegiatan kan tertunda. Sekarang kan udah nggak COVID. Gimana tuh Mbak? Ada panggilan Udah mulai, manggung lagi? iya, udah mulai Pak manggung lagi saya. Ya saya sih nggak banyak ya, namanya juga udah umur segini, dan saya juga pilih-pilih gitu. Paling 1-2 lah sebulan, nggak mau lebih. Kadang 3, pernah 3. Nanti. Itu jauh di luar kota semua ya? Enggak, kemarin malam minggu di Jakarta. Waktu kemarin 17 Agustus saya di Kudus, acara 17-an di Bupati Kudus. Untuk menjaga supaya suara itu tetap stabil, apa yang dilakukan? Nggak ada. Biasa aja, cuek aja makan sembarangan gitu. Oh iya, tapi satu yang nggak boleh cabe karena saya asam lambung. Jadi pernah saya show di Medan, kira-kira 3-4 tahun yang lalu sebelum COVID. Siangnya makan cabe segala ya, pokoknya sambel gitu. Malamnya mau latihan, suara saya udah berat, semua nada udah turun. Lalu besok siang acaranya hilang sama sekali, total nggak ada suara. Nah saya tahu, oh gara-gara cabai, asam kopi, asam lambung kan. Iya. Ya mulai saat itu saya hindari es, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Padahal dulu saya hindari es, takut batuk pilek. Ternyata batuk pilek tuh bukan dari esnya, justru dari asamnya naik ya, bikin di sini luka di tenggorokan, hilang suara. Oh jadi ya udah tahu gitu sekarang penyakit saya apa. Jadi udah bisa diantisipasi. Udah bisa. Jadi mau nyanyi nggak ada tuh. Oh tapi nggak nyanyi juga saya nggak makan cabai. Nah di umur Mbak sekarang kan kesibukan tuh MC ya, ngomong cucu. Nah, MC sama olahraga. Olahraga apa aja sih Mbak? Saya kalau di rumah yoga tiap 2 hari sekali, lihat TV aja. Lalu berenang, tenis. Masih kuat? Masih kan double. Saya nggak single kalau tenis. Yang penting kita keluar keringet gitu. Tapi kan laris ini. Nggak masalah. Mbak film pertama kan Cinta Sujoli ya, apa ya? Film pertama, kalau yang main, iya ya, Sejoli Cinta Bintang Remaja ya. Nah. Lupa. Yang kedua, Detik-detik Cinta Menyentuh. Udah cuma itu aja. 2 aja. Yang lain-lain saya cuma nyanyi, tampil sedikit gitu, bintang tamu. Apa sih yang belum didapat? Kayaknya puji Tuhan ya, saya udah merasa udah merasa puas gitu. Maksudnya saya nggak mencari apa-apa lagi. Kalau dibilang mau bikin album lagi ya udah nggak usah lah. Kan sekarang generasi saya tuh udah 2 di bawah saya. Generasi anak saya dan cucu. Ya cukup lah. Sekarang saya udah bahagia sama keluarga, karier juga udah cukup segitu. Kalau disuruh nyanyi lagi, misalnya bikin album lagi, masih Kalau ada yang mau produseri mau saya. Kalau saya sendiri disuruh nggak mau. Saya udah nggak mau lagi mikir-mikir begini-gini. Tapi kalau ada yang ngaturin, silakan. nggak mau ngatur sendiri. Banyak kan orang Udah. yang pengen ngatur sendiri tuh. Udah pernah 5-6 tahun yang lalu udah bikin album kan. Album saya produserin sendiri, saya cari musik sendiri gitu. Capek juga ya. Capek ya. Nggak bisa masarinnya. Di zaman itu kan dengan angkatannya Mbak siapa aja sih?
Angkatan saya, Nia, Iis Sugianto, Betaria Sonata, itu yang sering kita tour show sama-sama ya. Itulah satu produser juga. Oh Nia enggak ya? Siapa lagi ya? Banyak sih, Rati Purwasi, Endang Estaurina, Dian Piscesha gitu. Itu semua. Rafika Duri juga, Andi Merim tahu? Andi Tahu. Merim, almarhum. Itu angkatan-angkatan kita, tapi Andi Merim masih lebih tua dari saya. Masih komunikasi sama teman-teman itu, Mbak? Masih. Lagi COVID kemarin kita bikin trio bertiga sama Iis sama Rita Butar-Butar tahu? Pernah dengar sih. Itu satu produser kita, Rinto Harahap. Kita bikin trio konser bertiga. Musiknya Tohpati. Wih, keren Wah, dong. nekat bener tuh, live streaming. Nah, Jadi nggak ada yang nonton. kenapa? Loh kan COVID. Masa Nggak nggak ada yang boleh. nonton live streaming? Nggak boleh kan ada Maksudnya penonton. ada yang nonton juga di live-nya itu. Cuma panitia aja di situ semuanya yang berkeliaran semuanya. Tapi ada iklan ada. Tolak angin iklan waktu itu. Kebetulan saya minta Pak Irwannya mau. Waduh senang banget. Jadi ada sponsor gitu banyak. Tapi mereka nonton dari YouTube gitu. Follow viewernya. Tapi kembali kan, maksudnya Kembali. biaya Puji Tuhan transportasi kembali. lah ya. Oh iya, soalnya kan Tohpati mahal. Oh gitu. Iya ya Tohpati ya. Nah, dulu kan kalau jadi artis tuh susah tuh. Iya. Kan? Kalau sekarang tuh gampang. Nah dulu kan juga kalau kita bikin kan fisik ya. Maksudnya? Fisik maksudnya dulu. Di sekarang kan zamannya digital. Dulu kan fisik tuh. Oh ininya. Enak, CD CD gitu. dan sebagainya. Kaset Lah ya, di zamannya Mbak. Enakan mana? Zaman ada fisiknya atau zaman digital seperti sekarang? Kalau saya orangnya ngikutin zaman ya. Kalau sekarang ya enakan digital. Kalau dulu ya mungkin bagus fisik. Tapi dulu emang nggak transparan. Nah itu bedanya. Sekarang lebih gampang kan orang ngecek ya online semuanya kan. Jadi ya kita nggak jujur gitu misalnya kalau kerja. Mbak masih dapat dengan sekarang royaltinya? Masih. Jadi gini, ada hak cipta gitu ya. Maksudnya kalau lagu-lagu saya dinyanyiin ada namanya Persatuan Pencipta lagu PPH saya lupa ya. Itu dia yang hitung mungkin secara komputer kali ya, komputerisasi. Dia hitung lagu saya berapa banyak. Jadi setiap setengah tahun saya dapat nggak banyak sih, tapi selalu ditransfer. Enak sih. Karena Mbak ikut persatuan itu lah ya. Iya, karena waktu itu kita di persatuannya disatuin. Maksudnya dipanggil artis-artis. Kita dikasih tahu begini gini. Udah minta KTP kita, minta riwayat ini kita riwayat karir kita, semua. Jadi mereka udah pegang semuanya. Dia tahu jadi penyanyi aslinya adalah Christine, katakan sejujurnya. Nanti kata sejujurnya dihitung berapa banyak, dikirim. Senang nggak kalau misalnya lagunya di cover sama anak muda sekarang? Senang sekali. Udah banyak yang cover ini lagu-lagu saya. Armada. Siapa lagi ya? Banyak sih. Malah Armada dulu saya disuruh jadi bintang tamu waktu dia 10 tahun berkarir di MNC TV. Saya disuruh kesaksian tentang mereka, tentang lagu itu gitu. Lagu apa yang mana tuh? Katakan sejujurnya. Oke, Dia nyanyi. oh iya ya. Iya. Katakan sejujurnya. Mama deh. Iya. Kalau misalnya kita kilas balik ke belakang, apa sih yang disesali? Oh kenapa gua nggak lakukan itu dari dulu? Apa sih? Ya. Kadang kan kita udah di tingkat kesuksesan. Kenapa gua nggak begini ya waktu itu? Gitu. Penyesalan gitu ya? Enggak tuh. Semua Nggak ada, mengalir saya sih aja. orangnya nerima aja apa adanya. Walaupun misalnya kayak dalam dunia ada yang sikut sana, sikut sini. Iya banyak. Itu banyak antar penyanyi juga ada yang kayak gitu. Tapi saya terserah aja mereka gitu kalau mau gitu. Saya dengan jalannya saya, dia dengan jalannya dia. Tapi nggak Kadang- dendam. Enggak. Kadang ada yang sirik gitu ya. Misalnya kita lagi manggung, zaman dulu kan langsung mau nyanyi gitu. Nah. Nanti misalnya ibu saya bisikin, kamu nyanyi lagu ini ya. Toto yang penyanyi, teman saya juga yang ngetop juga dengerin gitu. Dia langsung naik ke panggung, dia nyanyiin. Silakan aja.
Hmm. Public figure kan itu harus ramah tuh. Oh, saya dulu dibilang si Judes. Kenapa tuh? Hey Jude, nggak tahu dari dulu SMP, SMA apa semua teman-teman saya bilang saya Judes. Adik-adik saya juga bilang saya Judes lagi masa di atas gitu. Udah ibu-ibu baru saya tahu apa artinya keramahan. Oh gitu. Udah sekarang apa namanya? Kenapa? Nah itu mungkin yang saya sesali ya dulu. Coba gue ramah ya dulu ya. Bukan soal ini, saya tuh orangnya gimana ya? Saya udah bilang kan saya minder dulu ya. Jadi saya kalau diliatin orang nggak suka Nggak gitu. pede atau gimana? Misalnya mau naik bus gitu ya, nggak bisa lagi karena udah dikenal. Udah itu nanti kalau ada yang negor, saya nggak suka gitu. Sebenarnya bukan sombong ya, tapi saya pengen sendiri gitu loh. Jaga privasi. Iya, jaga privasi saya, jadi mestinya ada bodyguard ya saya. Jadi nggak ada yang negor saya. Itulah. Tapi enggak. Setelah menikah saya berubah. Ada nggak yang bilang, kok sombong, kok nggak ramah? Banyak, banyak sekali. Tapi pada saat mereka Mbak berubah, kok beda, nggak kayak dulu lagi gitu. Oh, nggak tahu deh itu. Nggak ada netizen ya zaman dulu, banyak juga ya. Nggak ada netizen. Baik, ini koleksi apa sih sebenarnya? Ini sih seneng musiman ya. Dulu teman saya, dia bilang, temen gue ini loh koleksi Barbie yang limited katanya, bukan yang dijual di mana gitu, nggak pasaran. Oh iya ya ikut saya bilang. Akhirnya saya bikinin ini lemarinya juga gitu. Padahal saya udah bosen. Tapi bisa diuangkan ini, Diuangkan. kalau dijual lagi. Iya, nggak tahu jualnya kemana. Kalau ada yang mau beli saya mau tuh. Siapa tahu ya ada yang mau beli ya. Beda ya? Iya. Ini merek Indonesia semua karena ada Barbie pakai batik, belum pernah lihat kan? Iya, ini dari luar negeri nih. Tapi kalau yang ini nih saya beli bonekanya, saya jahitin baju, ini kebaya. Nah, kalau yang kayak gini nih, ada yang Liz Taylor, tahu Liz Taylor, pemain film Amerika. Ada di sini. Ada Madonna. Bukan Madonna, siapa? Siapa yang bintang film Marilyn Monroe. Yang ini nih kalau nggak salah Marilyn Monroe. Ada kepuasan batin ya. Tapi ada Enggak juga. masanya. Ada masanya setelah itu bosan lagi. Bosan, anak saya nggak suka lagi yang perempuan. Cucu saya juga nggak suka. Sudah begitu saja. Didiamin aja ya. Cara untuk menjaga agar badan tetap fit di usia Mbak, apa yang dilakukan? Mulai mengatur pola makan, pola hidup, dan banyak minum air putih. Apalagi saya yang udah asam lambung, harus tahu diri, makan juga secukupnya. Nanti lewat jam 6 saya udah nggak makan lagi. Dari dulu sampai sekarang? Enggak, lagi udah tua aja. Lagi muda semuanya saya embat. Saya sukanya mie dari dulu. Dari muda, dari kecil. Sukanya mie. Dia waktu muda saya senangnya mie. Mie di mana mie bakso semuanya saya hafal tuh mie yang paling enak. Begitu kawin tahun 86 pindah ke sini, saya tuntut suami, lu mesti tahu mie yang mana yang paling enak. Dia bukan penggemar mie. Biasanya Dia kan dokter. penggemar makanan Sunda. Daun-daunan tuh gitu. Jadi setiap seminggu makan mie lah ya? Enggak juga sih. Kalau Jakarta ada juga ya? Beda Jakarta udah tahu. Kalau Jakarta sih udah jarahan saya karena dari kecil kan kita di situ. lagi. Jakarta. Iya. Adik saya juga penggemar nih. Jadi kita kalau hunting nih sama dia tuh sampai Gojek tuh nyari mana mie yang enak. Semua dicobain. Cari yang bintang 5 ya? Iya. Atau penting nggak buat public figure tuh fisik? Olah fisik ya penting. Kalau fisik saya nggak tahu ya. Maksudnya fisik tuh gimana? Harus ganteng, harus cantik. Oh, saya rasa enggak ya. Enggak penting. Banyak yang enggak begitu tapi berhasil. Di zaman sekarang ya? Iya. Jadi masing-masing ada sudut daya tariknya. Daya tariknya dari mana bukan fisik aja sekarang. Fisik udah bisa ini ya sekarang ya diubah-ubah. Bisa. Loh,
kan operasi. Oke. Iya. Tapi Jadi ya fisik udah nggak masalah. Yang nggak bagus juga jadi bagus sekarang. Ya nggak sih? Bisa sih. Gitu. Oh lah, fisik diubah. Iya kan? Bisa, Mbak. Bisa. Nyanyi dong dikit. Nah ini nih. Nyanyi apa? Nyanyi ya lagu yang mengangkat Mbak pertama kali sampai dikenal Katakan sama Mas sejujurnya. Alfred. Oh, sudah aku bilang. Apa katakan sejujurnya? Enaknya mana? Katakanlah, katakan sejujurnya. Apa mungkin kita bersatu kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita? Untuk apa kau dan aku bersatu? Udah. 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 Keren, masih bagus Terima kasih. suaranya. Bang, saya mau nanya nih. Pesan-pesan buat anak muda yang mau masuk ke dunia musik atau entertain apa sih, Mbak? Apa ya? Ya mesti percaya diri bahwa akan berhasil, karena dengan percaya diri itu udah modal. Dan ya yang jelas ya dia udah punya satu kelebihan ya, satu bakat apa, nah itu dia tonjolkan gitu. Ya mungkin suaranya atau performnya bagus. Kalau dulu penyanyi itu dilihat wajahnya, mesti cantik katanya. Sekarang enggak lah ya, sekarang udah banyak kelebihan penyanyi yang bukan penampilan saya lihat. Dan emang itu modal. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Mbak Christine Panjaitan, semoga banyak manfaat. See you di next episode guys. Bye. Makasih. Makasih Mbak. Thank you Mbak. Sama-sama. Sehat selalu dan tambah sukses.